Halo Kak Panji, Halo, halo semua. Halo buat apa teman-teman yang udah join. kabar? Baik, baik. Gimana Delia? Delia juga gimana? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah, Oke, alhamdulillah. oke Kak Panji, Halo. boleh kenalin dirinya ke audiens yang ada di sini? Boleh, boleh. Oke, halo semuanya untuk teman-teman yang udah join dari followers ilmu keuangan maupun followers dari TSLTD sendiri. Kenalin, nama gue Muhammad Panji Marga atau biasa dipanggil dengan Panji, owner dari TES Limited. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya selain bisnis di Taste, itu ngapain sih Kak? Oke. Sebelumnya kesibukan selain untuk ngurus bisnis di Tes Limited sendiri, kebetulan belakangan ini aku juga lagi sibuk mau untuk masuk ke kampus lagi di bagian koasisten dokter di Rumah Sakit Abdul Muluk, dan sehari-hari masih ngurus bisnis aja sih di online di Tes Limited. Oke, oh iya banget di Kak, kesibukannya itu penting buat join di sini, keren banget sih. Ya, Oke, thank you. oh, Kak, bisnisnya itu apa sih Kak Taste nih? Saran deh. Oke, bisnis tes untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, bisnis tes limited sendiri bergerak di bidang apparel dan sneakers awalnya. Apparel dan sneakers itu seperti brand-brand luar yang dijual kayak Champion, Stussy, Nike, Adidas, dan lainnya. Untuk sneakers ya biasanya sepatu-sepatu yang teman juga pakai. Uh, tapi dari tahun 2019 sampai sekarang kita udah bergerak di clothing juga atau merchandise kita sendiri gitu. Oke, keren banget sih. Banyak banget ya produknya. Oke, Kak. Aku penasaran, kenapa sih namanya taste gitu kan? Kan taste itu biasanya kayak makanan, lebih ke rasa gitu kan. Nah, kenapa namanya milih Oke. uh, nama taste gitu? Oke, untuk nama sendiri Taste itu sebenarnya awalnya belakangnya itu ada E lagi. Jadi E-nya itu ada dua, Tasty gitu sebenarnya. Cuman karena banyaknya hak cipta dan lain-lain, jadi kita patenkan namanya jadi Taste aja. Nah, untuk artinya sendiri Taste itu yang berarti kan kalau taste itu rasa. Nah, tadi ada T-nya dua atau T atau baju. Jadi gimana rasa kita dalam berpakaian atau antusias dalam berfashion kayak gitu. Oke, keren banget sih filosofinya ya. Oke, aku mau nanya Kak. Kakak tuh kan tertarik apa namanya? Tertarik di dunia bisnis itu dari kapan? Oke, sebenarnya untuk tertarik di bidang bisnis itu bermulanya dari awal buka tes itu sendiri. Jadi dari tahun 2018, di mana pada saat itu aku lihat peluang orang-orang udah mulai gimana ya, udah mulai melihat ketertarikan di bidang fashion itu sendiri, apalagi di bidang baju. Jadi pada saat itu aku mulai bisnis di tahun 2018 karena ke hobi dan suka juga gitu. Oke, tadi udah bahas tentang itu dan aku mau nanya nih, kenapa kakak tertarik di bidang clothing, merchandise, sama apparel gitu? Apa karena Oke. peluang suka atau gimana? Oke, kenapa aku ambil di bidang itu juga sih awalnya pada saat tahun 2018 juga itu ketertarikan orang-orang juga di bidang fashion itu udah lumayan naik pada saat itu. Jadi kebetulan aku juga memang tertarik di bidang itu, salah satu passionnya juga di situ. Jadi nggak salah untuk ambil kesempatan di bidang itu sendiri sih, kayak gitu. Oke, yang pasti kalau misalkan kita udah tertarik, pasti kita enjoy buat olahraga, nggak sih kak? Ya, salah satu Oke, benar. Salah satu triknya juga harus di passion itu sendiri, kayak gitu sih. oke. Oh iya, buat teman-teman penasaran tentang bisnis taste ini sendiri dan pengen tanya langsung ke Kak Panjinya, bisa banget langsung tanya aja di question box-nya, oke? Dan Kak Panji juga feel free untuk misalkan ada pertanyaan yang menarik dan Oke. kakak tertarik untuk ngejawab, boleh banget langsung dijawab ya kak. Yap, Oke, silakan teman-teman buat yang ingin tanya. oke. eh Kalau misalkan awal-awal mulai bisnis nih kak, ada keraguan gak sih kak? Kayak, aduh takut rugi, aduh takut boncos atau gimana? Pernah gak sih kak ngalamin? Kalau ragu itu awalnya sih pasti ada ya. Apalagi dinamika saat udah selesai kita bangun bisnis 1 bulan itu. Meranjak ke 2 bulan, 3 bulan itu pasti ada rasa ragunya. Dimana karena kan banyak juga apa ya pesaing-pesaing lainnya, terus juga
waktu awal-awal juga ngejalanin sendiri, jadi masih banyak keraguan dan lainnya. Cuman karena banyaknya dukungan serta kebutuhan lain-lainnya juga dari teman-teman lain atau customer kita sendiri, akhirnya masih bisa berjalan sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Wah, gitu teman-teman. Oh iya, tadi ada yang nanya Kak Panji umurnya berapa sih? Oh ya, nanya umur ya. Jadi umurku masih 22 tahun, teman-teman semuanya. Tuh gede banget. Iya. Oke, lanjut nih Kak, lanjut. Aku Boleh, 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 kan dari boleh. awal-awal mulai bisnis. Nah, udah kadung flashback dan aku pengen flashback lagi nih. Awal mulai bisnisnya itu gimana? Kenapa Oh, mutusin buat gue bisnis gitu? iya, awal mula bisnis ya. Sebenarnya awal mula bisnis itu berawal mula dari pertemuan aku sama adik saudara aku sih. Jadi pada saat itu saling ngobrol-ngobrol mengenai bisnis. Bukan bisnis sih, jatuhnya kayak ngomongin ketertarikan kita sendiri sih. Kayak, Kak, baju itu beli di mana? Aku juga nanya dia, sebaliknya begitu. Lalu kayak kita, kayak, oh itu ternyata belinya bisa di sini, tahu ini lebih murah, ini lebih murah, ini lebih murah. Jadi ada momen. Terus karena kita mulai seriusin, lanjutnya kita ngobrol-ngobrol masalah bisnis. Cuman karena banyak faktor dan lain halnya, jadinya aku terusin sendiri kayak gitu. Oke, Karena passion juga sih sebenarnya. oke. Aku mau nanya lagi nih Kak. Kan kakak bisnis masih muda banget kan nih mulainya. Nah, aku mau nanya awal mula pendanaan atau fundraising dari bisnis ini nih gimana? Modal awalnya. Oke, modal awal ya. Oke, jadi untuk modal awalnya itu sebenarnya pakai tabungan sendiri sih, yang memang ada tabungan sendiri aku gunain untuk modal awal pembuatan toko online. Yang lalu kalau aku kan langsung buka toko offline-nya di 1 bulan berikutnya. Cuman kalau untuk fisik atau bentuk toko fisik atau rukonya itu memang punya orang tua sih kayak gitu. Cuman kalau untuk modal bangun bisnisnya itu dari awal alhamdulillah pakai uang sendiri. Oh, keren banget sih. Keren banget, keren banget. Oke, selama bisnis sih Kak, pernah nemuin masa-masa sulit nggak sih Kak? Dan pernah kepikiran buat, gue nyerah aja deh gitu. Hampir, Oke, kan nggak gitu. masa sulit ya. Oke, Ya masa karena di tahun 2022 ini Tes Limited berjalan hampir mau 4 tahun. Pastinya untuk awal-awal tahun pertama itu masa sulitnya lumayan berat sih. Karena kan dimana pada tahun pertama itu juga aku masih kuliah di kampus gitu. Jadi kayak buka tokonya sendiri, foto produk sendiri, terus mengelolanya juga sendiri lah itu kayak gitu. Jadi waktu awal-awal masih sulit karena harus kuliah pagi, sore baru buka toko, sore baru ngurus fotonya dan lain-lain tuh lumayan berat. Jadi pernah hampir mau menyerah untuk di awal buka juga. Sama mungkin di tahun 2020 kali ya, melanjak 2020 karena kasus Covid dan lainnya pasti dirasain semua oleh penggelut dunia bisnis sih pasti. tadi kesinggung sedikit tentang kesibukan kakak. Nah, gimana sih caranya kakak ngebagi waktunya gitu antara kuliah kedokteran yang super duper sibuk dengan bisnis gitu? Mungkin kakak ada tips buat Oke, kalau teman-teman yang ada bagi waktu. Oke, sebenarnya untuk time manajemennya atau untuk pembagian waktunya itu balik lagi ke diri masing-masing sih. Apalagi kalau misalnya teman-teman semua masih sekolah atau kuliah atau ada kesibukan lainnya itu sebaiknya dibagi-bagi. Kalau aku waktu cara manage waktunya pada saat memang kan kampus itu masuknya pagi sampai siang ataupun sore gitu ya. Nah, jadi aku manfaatin kalau pagi sampai sore itu untuk kuliah dulu, lalu setelah itu mungkin rehat dulu, baru malamnya untuk manage bisnis. Kalau memang tidak ada kesibukan atau tugas-tugas dari kampus lainnya. Cuman kalau memang ada tugas dan kesibukan kampus lainnya itu selesaiin dulu, setelah itu baru manage bisnisnya. Yang penting untuk manage waktu itu disempatkan sesempat mungkin dan konsisten untuk mengaturnya. Kayak gitu sih. Oke, yang penting konsistennya itu sih kak, paling Ya, penting. iya. Oke, kalau misalkan boleh tahu nih kak, kan kakak sibuk nih, pasti ada tim-tim dari kakak dan keluarga juga. Nah, siapa sih kak yang paling orang-orang yang paling berperan di balik bisnis kakak ini siapa aja nih? Oke, kalau untuk orang yang paling sangat berperan di dalam bidang bisnis itu
sungguh banyak sih, mulai dari keluarga, mulai dari pacar, dan tidak lupa juga tim-tim tes yang pastinya selalu mendukung dan membantu aku dari belakang kayak gitu. Dari support system keluarga, support system pacar, terus juga tim-tim yang memang ada bagian-bagiannya yang udah aku bentuk dari awal sampai sekarang gitu sih. Nah, ngomongin tentang topik ngebangun strategi bisnis di awal tahun. Nah, untuk kakak sendiri udah persiapin apa sih kak untuk TAI sendiri untuk awal tahun ini? Oke, beranjak di tahun sekarang atau 2022 ini, untuk strategi bisnis yang Tes lakuin sih, karena untuk produk merch sendiri yang aku bilang tadi udah kita perkenalkan dari 2019 sampai 2022 ini, alhamdulillah semakin menaiknya tahun, semakin diterima oleh masyarakat luas, bukan Lampung aja, tetapi di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Jadi kita sih untuk tahun ini tetap konsisten, terus untuk menjaga apparel dan sneakers yang ada di Tes Limited, dan tidak lupa yang aku bilang tadi, untuk menaikkan produk merchandise Tes lebih banyak lagi. Sebenarnya untuk strategi marketingnya kita harus ikutin terus sih, gimana perkembangan zaman sekarang, karena mau dari cara apapun itu sekarang udah bisa strategi digital marketing, terus branding, dan lain-lainnya itu harus diikutin perkembangan zamannya. Oke, oke nih kak, ada yang tanya nih kak, nah aku udah taruh di sini. Dari Kak Fani Oke, Oktaviando, dia nanya nih kak, kakak gimana ngadepin beberapa reseller taste gitu? Gimana nih kak cara ngadepin beberapa reseller? oke, untuk reseller test sendiri itu bisa dikategorikan sebagai penjual yang mengambil barang dari kita gitu ya. Jadi kalau untuk tanggapannya gimana nanggepin beberapa reseller atau bisa disebut juga customer ya. Jadi kalau aku sih udah ada bagian-bagian timnya yang memang mengatur di administrasi sosial media untuk reseller dan tes kayak gitu. Untuk pembagian-pembagiannya kita bagi aja untuk stokis dari online atau buat customernya ataupun buat resellernya kayak gitu. Ya kalau basic untuk ngadepinnya ya sebenarnya harus sabar sih, harus sabar dan juga gimana ya pelan-pelan gitu. Kayak gitu sih kayaknya. Oke, terima kasih Kak Fani Oktaviando atas pertanyaannya. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal tahun nih Kak. Apa sih Kak harapan Kakak untuk bisnis taste ini dalam setahun ke depan dan seterusnya? Harapan ya, yang jelas kalau harapan itu pastinya tetap di grafik yang memang udah kita targetin untuk tahun ini, terus juga tetap konsisten bergerak di grafik tersebut, walaupun pasti masih adanya lika-liku yang kembali bermunculan, kan ada berita COVID naik lagi, Omikron dan segala macam. Yang jelas kita harus tetap bisa survive dan tetap bisa juga menghadapi lika-liku tersebut sih, kayak gitu. Oke, terakhir nih Kak, terakhir. Oke. Tips tips untuk pebisnis yang ada di sini yang penasaran gimana cara kakak nyusun strateginya nih kak, tips dari kakak. Oke, sebenarnya kalau untuk tips, aku juga masih belajar, masih banyak juga teman-teman yang lain mungkin di dalam sini yang lebih jago daripada aku. Yang jelas, kalau untuk strategi dan tipsnya, sekarang zaman udah modern, udah banyak kita bisa ikut-ikut seminar dan lain halnya. Yang jelas, jangan menutup diri sih. Kalau aku, jangan menutup diri. Jadi perbanyak koneksi-koneksi dengan pebisnis-pebisnis lainnya dan jangan menganggap diri kita sudah di atas, tapi selalu merendah ke bawah. Minta masukan ke mereka, lalu sharing-sharing topik, apa yang mungkin lagi hits di bulan ini, di hari ini, apa yang akan turun di bulan depan, di minggu depan, kayak gitu. Kita harus sharing-sharing topik dengan bisnis lainnya. Lalu tahu juga apa yang akan kita hadapin berikutnya, biar bisa survive atau lari dari yang bakal menimpa kita itu sih. Kayak gitu. Oke, oke. Teman-teman masih ada lagi yang mau nanya atau masih penasaran nih sama Kak Panji dan bisnis taste itu boleh banget sebelum kita akhiri. Oke, oke Kak, aku mau nanya nih Kak, kalau misalkan nggak live sama aku hari ini, biasanya Kakak jam-jam segini tuh ngapain sih? Biasanya kalau jam-jam segini
ngecek aja sih gimana admin udah balas-balesin chat belum, terus juga perkembangan naik harga dari barang-barang yang kita jual, terus juga lihat insight atau ketertarikan customer di minggu-minggu ini kayak gitu. Karena ini kebetulan hari Minggu juga, jadi biasanya aku rekap 1 minggu ini gimana gitu, ketertarikan pembelinya ada di mana. Oke, berarti masih handle sendiri juga ya Kak ya? Masih terjun, Ha, walaupun udah ada tim, tetap harus dicek ya Kak ya? Oke, udah gabung lagi nih halo, teman-teman. oke, aku yang error ya Halo, tadi ya, Delia. ya guys, putus. Aku yang error ya. Oh ya, oke, kita lanjut lagi ya Kak. Oke, oke, boleh. Oke. Kalau misalkan boleh tahu nih Kak, untuk karyawan dan tim T sendiri itu sekarang udah ada berapa sih Kak? Untuk tim kita sendiri sekarang alhamdulillah udah ada 8. Wow, keren banget sih. Oke, teman-teman masih ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin eh, kita cukupkan dulu kali ya Kak ya. Oke, boleh. Oke, makasih banget Kak Panji, banyak banget yang bisa Terima diambil dari kasih. live-nya hari ini. Thank you banget untuk nyempetin waktu di sela-sela kesibukan Kakak. Mungkin lain Terima kali kasih kita juga. bisa lagi, boleh kan ya Kak? Boleh dong, boleh. Oke, Oke, Kak Panji, thank you banget. Thank you juga teman-teman yang udah hadir dari awal sampai akhir. Halo Thank Kak you Panji. banyak. Halo, Oke, ada sore. tadi, tadi agak nge-freeze. Oke, oke. Oke, Oke, thank you Kak Panji. Thank you banyak tim dari Ilmu Keuangan dan lainnya. Thank you. Oke.